Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Eh, ini mata kuliah penggambar dasar, menggambar lanjutan ya. Sorry. Menggambar lanjutan di pertemuan ketiga ini bakal ngebahas tentang teknik menggambar cat air, menggambar air menggunakan cat air. Gitu. Kita langsung aja ke pertemuan, ke bahasan. Sebentar. Ya. Introducing to painting water, terus memahami value air. Air yang itu sebenarnya itu bahasanya agak rancu ya sebetulnya. Air yang jernih sempurna tidak memiliki value atau tidak memiliki nilai jika tidak memiliki warna. Juga tidak memiliki warna. Namun cahaya yang dipantulkan di permukaan air di alam memang memiliki nilai dan warna. Air menyerap dan memantulkan cahaya. Proporsi cahaya yang diserap dan cahaya yang dipantulkan di lokasi tertentu di atas air bergantung pada sudut datangnya cahaya ke permukaan air. Sudut datang adalah sudut antara permukaan air dan cahaya datang. Maksudnya pantulan cahaya sih sebetulnya seperti itu. Bagian yang dipantulkan inilah yang menentukan value dari air yang dilihat. Untuk membuat atau menggambarkan air dengan benar, kita harus memikirkan refleksi dari pantulan cahaya tersebut. Nah, ini untuk grading dari value dari misalnya watercolor, the watercolor value scale, skala dari nilainya, dari nilai si cat air ini gitu. Ini mungkin dari yang bias sampai yang paling gelap ya, maksudnya ini untuk gradasinya seperti ini sih sebetulnya. Nah, kalian juga mungkin dapat memahami ya seperti apa maksudnya ini tuh penggunaan value-nya ini tuh, karena juga sebetulnya di menggambar dasar kan sudah dijelaskan tentang penggunaan value ya, karena cuman bedanya adalah mungkin lebih kepada si mediumnya yang digunakan kita, yang mana sebelumnya memang di pensil dan sekarang kalian menggunakan cat air seperti itu. Kemudian ya maksudnya yang paling di sini, yang paling putih atau paling abu di sini adalah yang dibahas paling terang, dan yang di sini yang lebih gelap ya itu lebih gelap, ya, lebih hitam, lebih gelap. Seperti itu. Ini standar logik dari value seperti itu kan. Kemudian gambar dari nomor 2.2 ini berjudul value is relative, menunjukkan skala value dari cahaya paling terang, satu tuh paling terang, dan sampai 5 tuh cahaya yang paling gelap gitu. Bukan cahaya yang paling gelap ya, bentuk yang paling gelap. Di tengah skala berundak ini adalah bentuk horizontal dengan value seragam 3 gitu. Ini seragam nih, 3 nih, ketiga sama gitu. Terus kemudian di bagian tengah nada tengah strip dengan nilai konstan ini tampak relatif lebih gelap di ujung kiri, relatif lebih terang di ujung kanan. Ini karena kita memandang nilai suatu bentuk dalam hubungannya dengan value lingkungannya. Ini sebetulnya ini mohon maaf ya untuk untuk pemaparan teks yang saya gunakan di sini memang agak rancu gitu, karena juga di sini saya kayak memperlihatkan si teks aslinya gitu. Yang mana itu juga takutnya kalau semisal memang saya langsung menyampaikan apa yang saya dapat, tentunya juga kalian nggak terlalu bakal berbeda persepsinya dengan saya juga gitu. Nah, untuk gambar seperti ini juga sebetulnya yang merecall ke yang sebelumnya juga ya, yang pembahasan tentang value ini, bahwa kalau misalnya mengacu pada si gambar ini dan dengan judulnya value is relative, ya value itu tergantung dari keadaan yang ada gitu, di pencahayaan dan lain sebagainya gitu, eh, dan kayak misalnya di situ ada objek apa aja gitu, dan di situ juga menentukan value dari beberapa objek yang ada, maksudnya yang di sekitarnya itu gitu.
Kemudian memahami watercolor, secara teoritis air yang jernih tidak memiliki warna, tapi akan mencerminkan warna langit sebagaimana aslinya. Air yang mengandung zat terlarut dan tersuspensi di dalamnya akan memiliki warna tersendiri. Kemudian warna air yang melekat akan bercampur dengan warna langit yang dipantulkan memberikan kombinasi keduanya. Warna dasar danau atau laut, terutama perairan dangkal, akan mempengaruhi warna perairan. Dasar berpasir yang hangat akan tampak hijau jika bercampur dengan langit biru yang dipantulkan. Nah, ini logika-logika dari pantulan dari sebetulnya ini kita berkaitan dengan bersinggungan dengan ilmu-ilmu fisika sih sebetulnya gitu. Jadi mulai dari pantulan cahaya dan lain sebagainya gitu kita mempelajari ini juga sebenarnya nyambung ke teori warna sebetulnya, bagaimana sih gelombang panjang gelombang ini mempengaruhi si yang kita sebut warna saat ini yang timbul dari si objek yang terkena cahaya gitu. Nah, kemudian selanjutnya si state, jika ada angin kecil, air akan tenang dan objek yang dipantulkan dapat dikenali. Air yang dekat akan memantulkan langit yang tinggi, air yang jauh ke langit yang rendah. Jika ada angin kencang, permukaan air yang bergejolak mesti akan mengandung pantulan. Tapi pantulan tersebut tidak akan berisi objek yang dapat dikenali. Agak lebih 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 buyar sebetulnya. Lebih karena juga refleksi dari si objek sendiri yang ke air itu bakal dengan air yang bergelombang bakal istilahnya apa ya? Bahasa sehari-harinya mungkin acak adut gitu. Kayak gitu. Ini untuk contohnya sebetulnya ini untuk air-air tenang seperti ini tuh kan ketika kita melihat bahwa di sini ada air yang tidak terkena angin yang kencang gitu ya, maksudnya cenderung anginnya itu kecil dan lain sebagainya. Di sini tuh lebih si bentuk-bentuk dari si objek yang realnya tuh refleksi dari si objeknya ini tuh sangat uh, masih terlihat gitu, masih terlihat utuh lah, setidaknya seperti utuh gitu. Nah, ketika si terhempas angin gitu si airnya, kemudian juga si refleksi itu pun terganggu si bentuknya. Seperti itu. Untuk menyederhanakan apa yang seringkali merupakan subjek yang sangat rumit, membagi kondisi air menjadi 5 kategori, yaitu satu, air tenang, refleksi objek hampir merupakan bayangan cermin dari objek. Nah, ini sih sebetulnya yang ini. Ternyata saya salah di. Ini contoh-contohnya air tenang, refleksi hampir merupakan bayangan cermin dari objek. Gitu. Kemudian air bergelombang, objek yang dipantulkan masih dapat dikenali, tapi terdistorsi. Default water. Nah, ini di sini contohnya seperti ini. Kemudian air kasar. Sebenarnya air kasar tuh yang mungkin lebih ke seperti air bergelombang juga, cuman lebih lebih tidak beraturan dan lebih lebih istilahnya lebih intens gitu sih gelombang-gelombang gitu, dibandingkan gelombang-gelombang biasa gitu yang sedikit, misalnya gelombang sedikit, angin angin yang sedang lah. Kalau misal di lautan itu anginnya udah gede banget tuh. Jadi si gelombang-gelombangnya pun di situ akan terlihat lebih kasar, lebih lebih acak-acakan gitu. Di sini air kasar, objek yang dipantulkan tidak dapat dikenali. Sudah biasa aja sebetulnya. Kemudian di sini ada yang keempat, ada seashore surf. Di sini objek yang dipantulkan tidak dapat dikenali dan area lukisan yang luas terbuat dari buih. Nah, ini keseluruhannya didominasi dengan kayak buih-buih laut sih ya, kayak cipratan-cipratan air yang mungkin itu si partikelnya tidak lagi menyatu gitu. Jadi yang air-air laut yang menerpa karang gitu-gitu kan itu maksudnya kayak pecah tuh si molekul-molekul airnya itu pecah dan kemudian jadi satu-satu gitu dan kemudian itu jadi terlihat seperti buih gitu.
Nah, kemudian ada yang kelima, lautan terbuka. Ada ombak besar dan tidak ada daratan yang terlihat. Ya, maksudnya di sini juga apa namanya open ocean, eh, penggambaran airnya juga lebih apa namanya dominan banget gitu ya dibanding dibanding yang sebelum-sebelumnya karena juga di misalnya di pantai gitu misalnya ada objek lain selain air di situ gitu. Ada batu kah, ada perahu, ada perahu, ada daratan kah, ada rumah kah, ada nelayan dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk di open ocean ini lebih cenderung memang full air. Dan di sini pembentukan air dan penambahan warna hijau di sini atau warna-warna selain biru karena kan di situ juga baik-baik kayak yang tadi ada refleksinya di situ. Refleksi pantulan-pantulan dari objek atau dari cahaya yang ada gitu. Kemudian ini gambar spring melt. Ini salju-salju yang mencair ya. Salju yang mencair di sini untuk menggambarkan apa namanya penggambaran seperti ini digunakannya untuk sebenarnya ini saya mengacu pada beberapa contoh saja ya. Mungkin ada juga yang yang menggunakan dry on wet dan lain-lain. Cuman mungkin untuk lebih si efeknya lebih dapat gitu ya pakai wet on wet ini gitu. Terus kemudian tidak peduli bagaimana keadaan laut, biasanya mulai melukis air dengan teknik wet on wet. Melukis basah dalam basah artinya melukis di atas kertas basah dan di atas kuas basah. Pengecatan pada kertas yang telah dibasahi menghasilkan tepi yang lembut, pengecatan di atas kertas kering menghasilkan pinggiran yang tegas. Ada ruang untuk sisi lembut dan tegas di setiap lukisan. Gitu. Ini untuk contoh dari apa namanya? Ada penggunaan kertas kering ya, dan nih di sini untuk atasnya ini penggunaannya adalah kertas wet on wet ya. Nah kalau misalnya untuk menggunakan untuk mendapatkan garis-garis yang tegas seperti ini, berarti kita harus menunggu dulu si garisnya lebih apa namanya si garisnya, si kertasnya kering gitu. Jadi kita bisa lebih tegas si tepiannya, si tepian si sapuan kuasnya bisa lebih tegas gitu dibandingkan yang kertasnya basah gitu. Karena itu bakal si cat airnya juga bakal menyebar juga seperti itu. Kemudian value study, sebelum memulai melukis menggambar penting untuk melakukan studi value terlebih dahulu. Studi value tidak hanya gambar yang menunjukkan komposisi dari bentuk-bentuk yang akan digambar, tapi juga memberikan value pada setiap bentuknya sendiri. Penggunaan pensil yang cenderung apa namanya, yang lunak ya maksudnya kayak 8B gitu atau misalnya 4B misalnya itu diperlukan gitu. Media pensil sangat mirip dengan cat air transparan karena pensil juga merupakan media transparan. Jadi urutan langkah demi langkah di mana menghasilkan studi value adalah identik dengan urutan yang dilakukan untuk melukis atau menggambar. Bagaimana cara mentransfer sketsa ke kertas cat air? Jika gambarnya tidak memiliki bentuk yang rumit seperti pemandangan jalanan, biasanya sama sekali tidak membuat sketsanya dulu nih di atas kertasnya. Gitu. Tapi ketika misalnya apa namanya membuat gambar yang cukup rumit, itu maksudnya si penggunaan sketsa ini tuh sangat-sangat penting karena juga di situ ada pembentukan dari detail suatu objeknya atau ya visual yang kita lihatnya gitu. Um, apa namanya tetap tapi menggunakan si apa namanya tetap pensil yang tipis yang kemarin mungkin kalian juga gunakan ya itu gitu untuk sketsa dan kan juga paham lah untuk apa namanya kayak kemarin kalian bisa mempelajari ketika misalnya menggunakan pensil yang dengan garis yang tebal dan garis yang sangat-sangat tipis itu hasilnya bakal berbeda ketika ditimpa cat air gitu. Itu untuk value study apa namanya untuk memperlihatkan dulu di mana yang gelap, di mana yang terang dan lain sebagainya. Nah sebetulnya untuk value study ini itu bukan dari apa namanya kayak kalau ketika misalnya kalian mau membuat apa namanya membuat satu karya dengan cat air gitu. Nah di situ tuh kalian apa namanya langsung menggambar tuh di A3 misalnya dengan value study-nya langsung di situ gitu. Tapi terus kemudian
akhirnya ditindas sama cat air. Nah, tidak seperti itu gitu, karena juga kan sebetulnya nanti si pensinya sendiri bakal ketutup sama cat air gitu. Alangkah baiknya kalau semisal si value study ini kalian gunakan di kertas lain, dan kemudian setelah oke itu dipindahkan ke kertas yang memang mau dipakai itu untuk menggambar cat air seperti itu. Ya, selesai. Untuk pertemuan kali ini mungkin seperti itu, dan kedepannya masih agak panjang ya, misalnya untuk pembahasan cat air ini, karena akan agak agak full juga untuk pembahasan cat air ini. Untuk yang masih bingung, silahkan tanyakan langsung ke saya, dan bisa datang ke kampus juga gitu. Atau misalnya mengerjakan barang dan lain-lain, silahkan. Sangat terbuka. Dan untuk tugas dan kuisnya saya cantumkan di link. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan.